semuanya. Kami dari kelompok 10 dan pada kesempatan kali ini kami sedang berada di Kampung Wisata Purbayan untuk membahas mengenai sejarah, atraksi-atraksi wisata apa aja yang ada di sini dan lain sebagainya. Pasti teman-teman penasaran kan? Kalau teman-teman penasaran, langsung saja nih tonton video bincang-bincang kami bersama Mas Okta, salah satu pengelola dari Kampung Wisata Purbayan. Keep on watching! Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 10 dan kami sedang berada di Kampung Wisata Purbayan untuk melakukan wawancara. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila bersama dengan dua teman saya. Nama saya Adila Putri. Nama saya Maria Sagrata. Dan di sini kami tidak sendirian, kami bersama dengan narasumber kita. Boleh perkenalan masnya? Perkenalkan, nama saya Dwi Okta, bisa dipanggil Okta. Oke, baik. Nah, jadi kami bersama Mas Okta mau wawancara nih terkait 4A dari Kampung Wisata Purbayan itu sendiri. Mungkin langsung ke pertanyaannya saja ya. Boleh nih Mas buat menceritakan bagaimana sejarah perkembangan mengenai Kampung Wisata Purbayan ini. Di Kampung Wisata Purbayan sendiri itu sebenarnya berdiri sejak sekitar 2010-an. Tapi resminya itu sekitar 2021. Terus habis itu keluar SK Gubernur yang Pok Darwis. Kan harusnya Pok Darwis dulu, kelompok sadar wisata, baru ke kampung wisata. Tapi ini kebalik. Itu kampung wisata dulu, baru Pok Darwis. Nah, jadi kan terbentuk kampung dulu baru Pok Darwis. Nah, cara membentuk atau cara peresmian kampung wisata di tahun 2021 itu apakah dengan mengajak masyarakat secara langsung atau sebelumnya sudah terbentuk panitia kecil-kecilan seperti itu? Ya, kalau kan harus ada tim dulu tuh Mbak, ada Iya. membentuk itu. Nah, sebenarnya itu hampir sama sebenarnya. Anggotanya tuh sebenarnya hampir sama. Nah, pas peresmian itu kita juga undang dari warga sekitar, terus dinas juga, dinas kota, dinas pariwisata. Itu untuk pas launchingnya sekalian kita juga mengeluarkan branding dan tagline kampung wisata dan penjaga tradisi sekalian. Berarti bersama tuh Mbak, tadi peresmian, terus branding logo sama tagline di satu. Jadi sebelumnya juga sudah tersusun secara teratur gitu ya. Nah, akan tetapi apakah di kampung wisata ini sebelumnya sudah ada seperti paket-paket wisatanya atau rencana buat berwisata di kampung ini seperti itu? Ya kan sebenarnya tuh udah kami juga bingung awalnya kan, di tengah-tengah kota. Kami juga apa yang mau dijual di tengah-tengah kota. Akhirnya kita ada dua opsi, yang di sebelah utara sama sebelah selatan. Jadi makanya tagline kami kampung pusaka dan penjaga tradisi. Jadi dari dua bagian. Yang di sini kampung pusaka, yang di utara kampung penjaga tradisi. Baik, jadi kan kampung pusaka dan kampung penjaga tradisi. Kemudian di kampung wisata ini kan juga kayak dibatasin seperti ini ya. Kayak ada gerbangnya gini gitu-gitu. Terus ada nggak Mas kayak ciri khas kampung wisata ini terkait kampung pusaka dan kampung penjaga tradisi itu seperti apa? Nah, sebenarnya kalau dari kampung wisata Purbayan sendiri, ikoniknya ya di sini, di Bedwen Tukit ini. Jadi Bedwen Tukit atau Lawang Petuk ini ikonnya dari kampung wisata Purbayan. Oh, jadi mungkin itu yang membedakan antara kampung wisata Purbayan dengan kan di sini kan kampung-kampung juga lainnya. banyak bangunan heritage juga. Oh iya.
Salah satunya ya dari sini, dari ujung sana sampai belakang. Ini bangunan asli Jawa. Berarti ini sudah dari dulu dilestarikan ya Mas? Nggak Ya, ada perubahan ini sama udah sekali? dari sekitar abad abad 16-an. Udah cukup lama. Kalau untuk kan ini termasuk apa kampung warisan gitu-gitu kan. Nah, ada nggak Mas buat peraturan memasuki desa atau peraturan-peraturan lainnya bagi warga terhadap desa kampung wisata ini? Ya kalau peraturan sudah ada Pak, sebenarnya sudah dari dulu ada. Nah salah satunya aja apa namanya, kalau masuk ke sini kan motor atau apalah itu harus dituntun. Iya, iya. Seperti itu. Terus kalau boleh tahu di dalam kampung wisata ini tuh ada penduduknya atau sampai saat ini dilestarikan sebagai kampung wisata dan sebagai kayak apa ya, ikon dan spot-spot yang tidak digunakan sebagai pemukiman. Ya sebenarnya ya seperti ini Pak. Jadi ini kan masih rumah warga semua. Dari ujung sana sampai ke belakang itu masih berpenghuni semua. Dan untuk spot-spot ya kayak contohnya sekretariat kampung wisata itu juga rumah pribadi itu. Oh iya. Tapi terus yang depan dijadikan sekretariat kampung wisata Purbayan. Kalau yang di dalam sini juga dihuni sama warga gitu. Ya, Oh iya. Mungkin saya penasaran deh Mas, kenapa alasannya kok kalau motor masuk gitu kok harus dituntun tuh kenapa ya Mas? nah soalnya Pak, soalnya ini bukan jalan umum. Oh, Ini masih iya. berarti kalau ini kan longkang atau ibaratnya halaman rumah. Iya. Nah, ini kan masih halaman rumah dari ujung sana sampai ini kan longkang halaman rumah semua. Ya ibaratnya kalau kita main masa ya berarti nyelonong gitu aja. Nah, Iya sih. bukan ya kalau di jalan rumah oke lah Pak, tapi kalau di sini kan ini kan rumah warga. Iya. Tapi kalau untuk warga sendiri yang tinggal di sini, apakah kalau masuk juga tetap dituntun? Sama. Oh sama aja. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Kalau di kampung wisata Purbayan ini daya tarik wisata apa saja yang ditawarkan bagi para wisatawan dan juga produk wisata apa yang biasanya terkenal atau banyak dibeli oleh wisatawan seperti itu? Nah kalau untuk paket wisatawan sendiri yang paling laris itu paket studi banding sama Mataram Trail, jalan-jalan menyusuri situs dan peninggalan sejarah kerajaan Mataram Islam yang pertama kali. Yang paling populer paket dua itu. Terus atraksi apa yang ada di kampung wisata Purbayan? Ada banyak, salah satunya ada keroncong, tari, terus gamelan, ketoprak, dan ada banyak lainnya juga. Kalau untuk yang penampilan-penampilan itu kayak ada event tersendiri terus dijadikan daya tarik untuk wisatawan atau emang include ke dalam paket wisatanya? Sebenarnya kalau event itu di Kota Gede banyak sebenarnya. Ada beberapa event yang itu sudah bahkan tahunan, setiap tahun ada. Daerah itu, Kota Mas? Gede. Kayak pasar keroncong itu, pasar keroncong itu setiap tahun ada. Terus pasar lawas, pasar kangen seperti itu. Tapi kalau untuk event-event itu yang mengadakan dari kampung wisata Purbayan ini sendiri atau dari apa sejenis pemerintah gitu terus kampung wisata ikut berpartisipasi atau gimana? Sebenarnya kalau event kampung wisata itu ada sendiri Pak. Contohnya besok tanggal 21 itu ada event festival kampung wisata bertempat di XD Square. Itu 3 hari dan itu juga ada kayak pasar malam juga dan panggung hiburan dari pagi sampai malam. Oh iya.
Berarti kayak keroncong dan lain-lain itu bisa ditampilkan di Ya, event itu event ya? itu, ya. Oh, iya. Tapi kalau pasar keroncong itu sendiri itu acaranya dari dinas kebudayaan. Hmm. Oh iya, kembali yang tadi kan yang menjadi favorit dan banyak digemari oleh wisatawan kan seperti studi banding. Nah, kalau boleh tahu studi banding apa saja yang ditawarkan di kampung wisata ini? Ya kalau banding dari kami ya nanti cuma datang di sini, Hmm. terus nanti pemaparan materi tentang kampung wisata dan lain-lain, terus menikmati snack lokal atau snack tradisional. Nah, terus habis itu udah pulang. Kalau saya kemarin kan sempet cek di webnya kan Mas. Terus di situ ada kayak makanan tradisional seperti itu. Nah, apakah makanan tradisional atau apakah ada studi banding mengenai pembuatan makanan tradisional atau pengenalan pengenalan secara khususnya? Ada itu by request biasanya. Oh iya iya. Misalnya mau eh, ke Roti Kembang Baru mau lihat pembuatannya, ya udah nanti diantar ke sana. Atau biasanya ke Kopera nanti ajak ke sana, ngajak Kopera untuk lihat prosesnya gimana cara buatnya gitu. Kalau misalkan untuk wisatawan asing sendiri, kalau misalkan saya lihat di Google itu banyak sekali nih Mas, kayak wisatawan asing yang berkunjung ke sini. Nah, kira-kira apa sih yang daya tarik yang kira-kira paling diminati gitu oleh wisatawan asing ketika berkunjung ke kampung wisata Purbayan ini? Apakah sama dengan yang lokal atau punya interest tersendiri? Ya mungkin kalau dari turis-turis gitu paling ya mungkin dari segi bangunannya mungkin. Oh iya. Soalnya kan di sini itu juga yang mempunyai minat khusus sebenarnya. Itu salah satunya ya lihat bangunan-bangunan seperti ini ya estetik. Itu biasanya untuk spot foto. Nanti kalau mampir ke sini bisa jajan ngopi. Nah, juga atau enggak nanti juga ke Masjid Besar Mataram lihat-lihat peninggalan. Nah, itu Berarti lebih tertarik kerajaan. kepada arsitekturnya ya Ya, Mas? rata-rata kalau kalau luar negeri seperti itu. Iya. Dengan banyaknya paket-paket wisata itu sendiri, apakah ada rencana buat menginovasikan atau menambah paket wisata lagi untuk kampung wisata Purbayan ini, Mas? Kalau eh, tambahan paket mungkin belum ada, Mbak. Ya berhubung kami juga kekurangan lahan parkir juga. Itu tadi kami juga belum ada lahan parkir yang cukup luas untuk bus besar. Jadi mau nambah paket itu agak susah juga. Mungkin yang ada dulu seperti itu. Kembali ke Pok Darwis dan juga mengenai wisatawan luar itu tadi. Nah, terkait dengan tour guide yang menghandle wisatawan-wisatawan luar itu, apakah itu merupakan anggota tetap dari Kampung Wisata Purbayan atau ada kayak semacam perekrutan gitu-gitu nggak, Mas? Kalau guide sendiri itu tetap. Oh, iya. Tapi kalau kita butuh, misalnya kan kami juga kadang guide itu juga terbatas. Kalau misalnya kurang, nah kita juga kerjasama. Sebenarnya kalau enggak nanti ada teman yang bisa guide, kita ajak kerjasama. Oke, langsung saja ya Mas, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin yang sudah dimention oleh Masnya tadi dan mungkin teman-teman juga sudah tahu nih bahwa Kampung Wisata Purbayan ini memiliki atraksi-atraksi yang sangat menarik dan sangat beragam. Nah, mungkin kalau untuk target pasar dari atraksi-atraksi wisata tersebut, apakah dari segala kalangan usia atau ada tertentu nih Mas? Kalau atraksi-atraksi itu kita menyasarnya remaja, remaja sama yang tua sebenarnya, tapi lebih ke remaja kalau atraksi-atraksi seperti itu. Tapi kan kita juga nggak
nggak tahu nih, masih kan yang remaja kan juga kadang kurang suka, nah, seperti itu. Tapi ya jadi nanti ya kita targetnya remaja sampai yang tua-tua seperti itu. Iya. Berarti buat Gen Z ini cocok banget nih teman-teman untuk datang ke kampung wisata Purbayan. Lalu yang selanjutnya untuk jenis wisatawannya sendiri itu sebagian besar atau kebanyakan yang berkunjung ke kampung wisata Purbayan ini berjumlah rombongan besar seperti itu atau bervariasi, Mas? Kalau jumlah wisatawan sendiri itu kadang cuma 2 orang, kadang 3 orang, kadang rombongan 1 bis, kadang 2 bis, itu jadi nggak mesti dulu, nggak mesti rombongan. Iya. Ya mungkin cuma 4 orang atau 5 orang atau 19, 10 itu ada, 1 bahkan ada 2 ada. Iya. Lalu seperti yang sebenarnya kita tahu ya teman-teman bahwa menuju ke kampung wisata Purbayan itu kan sebenarnya jalannya sudah bagus ya Mas. Cuman kalau di area kampung sendiri itu mungkin cukup kecil seperti yang bisa kita lihat. Nah kalau misalkan wisatawan yang dalam jumlah rombongan besar seperti membawa bis atau mobil seperti itu, apakah disediakan tempat parkir khusus atau seperti Ya, apa? jadi kalau untuk rombongan bis yang besar ya berkapasitas 50 lah katakanlah, kami emang ada parkir khusus, dan kami juga kerjasama sama kampung wisata Singosaren. Jadi nanti parkirnya di area itu Singosaren, pas deket dengan road pas. Jadi biar mudah keluarnya juga. Terus nanti kita jemput pakai kereta kelinci. Iya. Oh iya Mas, kalau boleh tahu kereta kelincinya itu merupakan apa ya, fasilitas yang diminta oleh wisatawan atau emang dari kampung wisatanya menyediakan apabila apabila terdapat tamu rombongan seperti itu? Kami yang menyediakan, Mbak. Iya. Itu untuk khusus rombongan bus besar. Kalau untuk mobil atau ya katakanlah bis medium lah, itu masih bisa masuk. Tapi kalau bus besar udah nggak bisa. Berarti itu memang fasilitas yang disediakan oleh kampung sendiri. Oke baik. Lalu selanjutnya masih tentang aksesibilitas. Mungkin di jalan-jalan seperti itu ya Mas, apakah sudah tersedia seperti arah penunjuk jalannya untuk menuju ke kampung wisata Purbayan ini supaya untuk memudahkan para wisatawan yang ingin datang seperti itu? Kalau petunjuk arah ada, dari arah utara itu udah ada pelang-pelang yang kayak di depan tadi, di atas tadi, ya nama-nama seperti itu. Dan nanti di depan makam raja-raja itu juga udah ada, nanti diarahkan langsung itu. Dan di sana juga terpapang jelas Taman Kampung Wisata Purbayan dan sekretariatan. Nah, jadi kalau segala informasi mungkin di situ. Kalau mau misalnya mau dadaan mau ke sana, nanti mau ke sekretariatan dulu, kan mungkin ada orang. Ya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya mengenai fasilitas pendukung atau amenitas yang dimiliki oleh kampung wisata Purbayan ini, mungkin apa saja sih Mas fasilitas-fasilitas mendukung seperti toilet ataupun yang lainnya yang tersedia di kampung wisata Purbayan ini? Kalau toilet itu nggak ada yang umum Mbak sebenarnya. Belum ada. Oh iya. Tapi kemarin katanya mau mengajukan mau dibuatkan toilet umum. Tapi kurang tahu di tahun berapa jadinya atau turunnya. Ya kalau toilet mungkin ya kayak pas kita ada tamu ini jalan-jalan ke sini, ya nanti kita masukkan ke sini, atau nanti pas lewat sekretariat kalau mau apa namanya ke kamar mandi nanti masukkan ke sana. Kalau ada toko souvenir seperti itu ada tidak Mas? Karena kan kampung wisata Purbayan ini juga menciptakan berbagai macam apa ya, pernak-pernik gitu yang dibuat sendiri. Sebenarnya untuk souvenir itu ada, Mbak. Nah, ya alhamdulillah kami juga kemarin juga baru buat lagi souvenir berupa bros. Bentuknya macam-macam, dan ada juga miniatur tentang becak atau Between Two Kids.
Berarti banyak nih teman-teman souvenir-souvenir yang dihasilkan langsung oleh masyarakat yang tinggal di Kampung Wisata Purbayan ini. Nah, mungkin kalau untuk toilet tadi berarti masih dalam tahap perencanaan ya, Mas? Oh iya. Kembali lagi terkait target pasar dan ya target pasar dari produk wisata, kan tadi Masnya sempat mention kalau targetnya remaja dan juga orang-orang lanjut usia seperti itu. Nah, tapi Masnya juga mention kalau ada beberapa paket yang kurang menarik para wisatawan khususnya remaja. Nah, ada cara tersendiri nggak Mas bagi dari Kampung Wisata Purbayan untuk menonjolkan potensi-potensi dan untuk menunjukkan bahwa paket-paket ini layak dan sangat worth it untuk dicoba seperti itu. Kalau sebenarnya kalau paket itu dari misalnya dari kami itu udah bagus sebenarnya. Tapi kan emang itu minat khusus. Kembali ke selera gitu ya. Nanti misalnya gini Mbak, berarti kita misalnya ada rumah yang bagus tapi isinya kosong, ada yang rumah sederhana tapi isinya mewah. Oh iya. Nah seperti itu. Kalau di sini pun juga misalnya kalau orang awam kan di sini nanti cuma ya udah foto terus pulang. Nanti beda kalau minat khusus, misalnya kalau arsitek, misalnya dari sana arsitek itu mesti nanti kesini mesti kagum, soalnya udah masuk, begitu masuk disuguhi bangunan seperti ini, dan mesti dia mikir kok bisa seperti ini ya, terus ini pakai apa aja, bangunnya gimana, nanti kan harus tanya-tanya lagi itu loh Mbak. Kalau misalnya kalau orang-orang biasa ya cuma nanti masuk foto-foto udah jalan gini buat videonya sudah selesai. Iya. Apalagi mungkin pas di makam Raja Mataram itu mesti banyak tanyanya, soalnya bangunnya udah itu kayak Bali. Oh iya, terkait fasilitas tambahan, kan kemarin kelompok saya kan sempat kesini, kemudian ditunjukkan di sebelah sana terdapat kafe ya Mas. Ya. Nah, kalau boleh tahu itu kafe milik pribadi atau milik kampung wisata sih? Pribadi. Sekarang tutup. Selasa soalnya. Oh, tutupnya setiap Selasa. Tapi kafe itu bekerja sama dengan kampung wisatanya atau emang benar-benar dikelola oleh pribadi, Mas? Sebenarnya ada kerja sama Pak ini di ini ada Pak Joko namanya. Jadi siap misalnya mau ada misalnya mau ada acara di sepanjang jalan ini, misalnya mau foto-foto, foto kayak kebaya itu. Nah biasanya ngasih ke kas untuk RW. Kalau foto-fotonya itu dari luar atau dari kampung wisatanya, Mas? Kalau foto dari luar. Oh iya. Tapi kan kalau di kafe itu kan dia juga menyediakan itu. Oh iya. Mungkin terkait dengan ancillary nih Mas, Kampung Wisata Purbayan ini kan termasuk lokasinya tuh sedikit dari pusat kota gitu ya Mas. Dan juga mungkin Kampung Wisata Purbayan ini dekat dengan rumah sakit atau ATM bank seperti itu nggak sih Mas, dikelilingi? Oh sebenarnya banyak Mbak ini semua cari ATM. PRI ada, BPD ada, terus BRI banyak, SI, Puskesmas, rumah sakit ada. Berarti lengkap ya Mas ya? Aman berarti. Iya, aman untuk dikunjungi teman-teman. Banyak. Baik Mas, akan saya lanjutkan ya pertanyaannya. Jadi kan di awal tuh Masnya udah mention kalau Kampung Wisata Purbayan ini bakal punya event di tanggal 21 ya Mas, di Active Square. Nah, kalau untuk sebelumnya sendiri ada nggak sih event yang diadakan oleh Kampung Wisata Purbayan itu, yang benar-benar Kampung Wisata Purbayan yang mengadakan? Sementara belum ada Mbak, tapi mungkin cuma collab gitu. Tapi kalau di setiap kampung mesti ada. Nah, nanti kan itu kan misalnya ini kan kelurahan kan terdiri dari beberapa kampung. Per kampung itu mesti setiap tahunnya udah ada event sendiri. Nanti kami tinggal datang, cuma tamu undangan lah ibaratnya.
Oh, berarti kalau untuk mengikuti event sendiri itu udah dari kapan ya Mas Kampung Wisata Perbayan mengikuti event-event yang ada gitu? Kalau event itu sebenarnya udah saya mungkin cuma event-event itu Mbak antar kampung. Di setiap kampung kan mesti kalau anu kan juga ada event. Terutama ya itu habis Agustus mesti banyak event yang muncul setiap kampung. Nah, nanti mungkin dari Pokdarus atau kampung wisata diundang. Biasanya diundang untuk jadi ya itu tamu undangan. Gitu. Kalau benefitnya sendiri untuk Kampung Wisata Perbayan apa ya Mas dalam mengikuti event-event itu? Ya kalau untuk event-event maksudnya kalau event-event besar sih kayak festival kampung wisata itu yang pertama jelas untuk memperkenalkan kampung wisata Perbayan dan daya tarik potensi yang ada di kampung wisata Perbayan dan silaturahmi kepada 25 kampung wisata yang ada di kota Jogja. Berarti Mas kalau untuk besok ya event tanggal 21 itu berarti masyarakat sekitar juga diajak terlibat untuk mengadakan event tersebut atau tidak Mas? Kalau warga sekitar mungkin nanti cuma apa namanya kayak UMKM seperti itu. Kan di sana juga ada stand-standnya. Oh iya. Kalau tim kampung wisata pasti di sana. Oke Mas, sekarang kalau untuk terkait dampak dan manfaat ekonomi nih, dampak dan manfaat ekonomi apa yang didapatkan oleh Kampung Wisata Perbayan dengan adanya atraksi wisata ini? Apalagi kan di tahun ini tuh mulai banyak anak muda yang semakin tertarik dengan berkunjung ke tempat wisata yang vintage atau yang heritage kayak gini. Ya sebenarnya dampaknya itu ya kalau dari segi ekonomi ya mungkin dari itu Mbak UMKM yang paling berdampak ya kalau dari ekonomi sudah berdampak kan kita juga misalnya ada tamu terus nanti mau minta makan siang sekalian kami juga ambilkan dari warga sekitar sekitar. Terus kalau pas ada rombongan itu kita juga buka bazar UMKM. Jadi siapa yang mau jualan di situ monggo kita perbolehkan. Kan lumayan kalau misalnya laku kan. Apalagi kalau laku habisan ya lumayan. Untuk bazar itu tadi lokasinya di mana ya Mas? Ya kalau pas tamunya rombongan di sini ya di sini. Oh di dalam ini ya? Di sini. Oh berarti tuh masyarakat sekitar hampir semuanya mendapatkan dampak dan manfaat ekonomi dari dijadikan kampung wisata ini sebagai Kampung Perbayan ini sebagai kampung wisata ya Mas? Ya hampir, tapi ya kalau di bagian mungkin ada kan ini Pak, mungkin pemikiran setiap orang kan beda-beda. Ada yang untung, ada yang tidak. Kan sistem bisnis perjualannya seperti itu. Dan ada juga yang pemikiran kenapa harus ikut kampung wisata Perbayan. Saya sendiri pun bisa berjualan sendiri tanpa kampung wisata Perbayan. Nah, itu. Berarti itu ada masyarakat yang apa ya Mas bilangnya kurang ikut Ya, serta mungkin, dalam ya kampung mungkin wisata ini. belum sadar. Iya. Nah itu kalau untuk masyarakat yang seperti itu dari kampung wisatanya sendiri masih mencoba untuk mengajak kerjasama atau oh ya udah pribadi masing sendiri gitu. Tidak, tadi kami tidak memaksa itu. Kalau mau ikut diajak kerjasama ayo, kalau tidak ya udah, kami tidak memaksa. Oh iya. Toh di kampung Perbayan juga masih bisa dijangkau. Oke Mas, lalu untuk promosinya sendiri Mas yang dipakai oleh Kampung Wisata Perbayan tuh apa aja, online, offline? Kalau online kami semua sosial media kecuali Twitter. Nah, IG, Facebook, terus TikTok itu kita pakai, web juga kita pakai. Terus kami juga kerjasama sama asosiasi Asita, terus Autorin juga. Karo offline-nya kami kerjasama sama dinas pariwisata.
terus sama kampung wisata yang lain seperti itu. Kalau untuk wisatawan sendiri tuh kebanyakan tahu kampung wisata Purbayan itu dari mana ya Mas? Mungkin mereka pernah bilang atau bagaimana? Ya mungkin rata-rata dari Instagram ya, soalnya kan memang akun kampung wisata itu juga baru banter juga, baru setiap hari upload lah. Ya mungkin tidak bisa dipungkiri ya Mas bahwa sosial media itu memberi dampak yang sangat positif dan cepat gitu bagi kampung wisata Purbayan ini. Dan saya punya juga itu Mas, belum lama ini kan Sandiaga Uno tuh kayaknya pernah kesini ya Mas. Nah itu kalau boleh tahu dalam rangka apa ya? Kalau Pak Sandiaga itu kalau kesini udah lama Mbak itu sebenarnya. Oh, Ya sebenarnya kemarin itu kesini tapi nggak jadi pas pawai alegoris itu tanggal 9. Nah terus akhirnya beliau bisanya lewat Zoom tuh. Terus pas di sini itu pas anugerah desa wisata atau ADWI, programnya Pak Sandi sendiri gitu, programnya Pak Kemenparekraf sendiri. Jadi alhamdulillah kampung wisata Purbayan itu juara 2 desa berkembang se Indonesia. Dari kalau dulu dari 4.000 sekian, 4.600 sekian desa dan kampung wisata. Alhamdulillah kampus Purbayan itu dapat juara 2 dari saingan ribuan kampung wisata. berarti mungkin sudah banyak penghargaan-penghargaan yang sudah didapat oleh kampung wisata Purbayan itu ya Mas, selain yang tadi sudah disebutkan. Ya kalau penghargaan cuma itu anugerah desa wisata sama atu itu sama KSW. Setelah atu itu ada lagi, alhamdulillah itu juga dapat juara 1 kelembagaan, alhamdulillah, sama lurah terbaik, alhamdulillah. Kembali lagi terkait promosi wisatanya itu tadi, saya mau konfirmasi apakah kampung wisata ini sudah bekerja sama dengan biro perjalanan seperti itu, Mas? Kalau travel itu kami belum, tapi kami baru mengusahakan untuk agen travel seperti itu, ke biro travel itu kan Pak. Iya. Kalau homestay dan hotel kami udah kerjasama kalau hotel, tapi cuma travel yang belum. Tapi untuk wisatawan yang datang itu biasanya ada yang dari travel terus diteruskan ke sini atau emang benar-benar? Oh iya. Kebanyakan travel sebenarnya. Sama kayak rombongan. yang wisatawan mancanegaranya juga dari travel. Oh iya. Dari travel kemarin belum lama ini itu dari Malaysia, itu sekitar 47 orang, Universitas Sains Malaysia, itu arsitek semua. Terus dari Salatiga, Universitas Satya Wacana, itu juga luar. Terus UIN Depok, itu campur tapi UIN Depok setengah-setengah lokal, setengah luar. Terus kemarin dari Ceko, terus hanya. Nah, menurut Masnya terkait promosi-promosi itu apakah sudah efektif? Apakah sudah efektif terkait dengan jumlah kedatangan wisatawan seperti itu? Ya kalau efektif itu sebenarnya masih belum sih Mbak, kecuali kalau setiap hari itu ada itu baru. Tapi ya kalau setiap hari ada ya kami juga lelah. Ya paling tidak ya itu seminggu 3 itu kemungkinan lebih efektif. Seminggu mungkin ada 3 tamu rombongan kah atau apa itu. Kalau dari pengelola kampung wisata Purbayannya sendiri itu setiap tahunnya tuh menargetkan jumlah wisatawan nggak sih Mas? Kalau target itu kayaknya nggak ada, setahu saya nggak ada. Iya.
yang penting ada. Iya, iya. Ya kalau bisa sebanyak-banyaknya, tapi kita nggak target. Itu aja. Nah, untuk seminggu 3 atau 4 udah alhamdulillah. Atau seminggu 1 atau 2 itu udah alhamdulillah. Penting ya berarti ojo ngoyo lah. Iya. Cak entuk lah, cak kacekle. Iya. Kalau untuk wisatawan sendiri Mas yang lebih banyak memberikan dampak tuh wisatawan rombongan atau seperti kayak tadi wisatawan perorangan yang cuma berdua sendiri pribadi Ya kalau gitu. dampak itu kena rombongan, Mbak. Hmm. Rombongan itu kalau rombongan tapi rombongannya nggak kesortir sama TL-nya, itu dampak. Biasanya kan disortir sama TL-nya, nanti kita belanja di sini ini. Kalau yang seperti itu kurang dampak, tapi kalau yang sistemnya nggak seperti itu dampak. Biasanya jualan ini ada yang habis, ada yang cuma tinggal 1-2 gitu. Ya kalau yang perorangan mungkin kalau misalnya 4 orang ya udah lumayan. Nanti kita ajak jalan-jalan terus lihat kalau mereka belanja souvenir ya lumayan juga. Nah Mas untuk bagian bidang promosi di sosial media itu untuk tim sendiri berarti Kampung Perbayan punya tim yang memegang medsos ya Mas, makanya Iya. bisa update Instagram juga hampir tiap hari kayak gitu. Ya jadi di kami itu ada timnya sendiri Mbak, sebenarnya itu udah semua itu udah masuk timnya sendiri. Terutama saya ini juga kan dulu kan cuma beberapa orang, tapi juga sekarang udah nambah. Terus di Instagram itu gimana caranya kita paling enggak upload sehari 1. Jadi kita buat konten, terus nanti ada konten cadangan juga kalau misalnya pas kita nggak ada kegiatan mau upload apa, nah seperti itu kita udah ada cadangan konten, jadi kelihatan hidup terus. Berarti sebagian besar pengelolanya ini juga melibatkan anak muda ya Mas? Sebagai Sebenarnya dulu tuh iya Pak, dulu dulu pas adlu itu banyak muda-mudi lah. Soal pas di anu itu juga kalau lihat apa namanya profilnya Kampung Wisata, video profil itu kan itu yang buat apa namanya anak muda semua, muda-mudi semua. kalau untuk saat ini apakah pemuda-pemudi ini masih aktif untuk ikut mengurusi Kampung Wisata Purbayan atau? Nah setelah itu mereka pecah, Oh, saya udah pada bekerja tuh Mbak. Nah, kalau dulu kan masih ada yang kuliah, ada yang belum bekerja. Nah, kalau sekarang udah bekerja semua, jadi udah sibuk. Itu ya cuma tinggal saya sendiri. Berarti itu pengurusnya Mas harus dari warga Kampung Wisata Purbayan atau boleh dari kampung lain atau warga luar dari Purbayan gitu? Sebenarnya sih kita utamakan ya dari dalam dulu. Nah, kalau misalnya dari dalam nggak ada ya kita cari dari luar. Tapi yang benar-benar mau mengurusi, jadi nggak sembarangan. Nah Mas tadi kan untuk bagian promosi Masnya bilang kalau tadi promosi Instagram itu menarik wisatawan tapi tidak yang signifikan tiap hari ada gitu kan ya Mas. Nah kalau misalnya dari TikTok sendiri apakah Kampung Wisata Purbayan ini memanfaatkan TikTok atau mungkin mendapatkan dampak dari TikTok, karena TikTok kan sekarang sering dijadikan media promosi yang cukup apa ya, mengundang banyak wisatawan datang gitu. Ya mungkin kalau TikTok itu lebih aneh, lebih banter, lebih kencang, FYP, ya kan. Baik, karena tadi pertanyaan dari kita sudah Masnya jawab semua. Sebelum kita penutupan, boleh Masnya kasih closing statement terkait Kampung Wisata Purbayan? Mungkin bisa promosi atau mungkin Masnya mau menjelaskan iya, supaya Gen Z yang ada di jadi rumah pada nih tahu. bisa datang ke Kampung Wisata Purbayan. Halo teman-teman, nah, jangan lupa untuk mampir di Kampung Wisata Purbayan, dan jangan lupa juga kepoin IG kami karena ada hal-hal yang menarik di Kampung Wisata Purbayan. Yuk monggo silahkan mampir. Oke, baik. Mungkin itu saja perbincangan kita kali ini dengan Mas Okta. Dan mungkin akan kami tutup podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mungkin
semoga dengan adanya perbincangan kita kali ini bisa menambah banyak wawasan teman-teman mengenai Kampung Wisata Purbayan ini sendiri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys dan juga like. Dadah.